Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita online dulu ya, teman-teman. Tapi untuk minggu depan insya Allah kita bisa offline. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo untuk Mbak Lutfia bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu, untuk mengawali pembelajaran di ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Nah, Ibu izin menanyakan ya, hari ini ada yang tahu belajar apa? Jadi hari ini kita belajar terkait sistem pencernaan ya. Dan sebelum itu, Ibu mau tanya nih, ada pada hadir semua nggak nih? Atau ada yang tidak hadir? hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya bisa hadir semua. Nah, kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini. Sebentar, Ibu izin share screen dulu. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi untuk pada hari ini kita akan belajar terkait sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Setelah sebelah Sebelah. Bukan kalian ya. Ada yang tahu apa efeknya ketika kita setelah makan ini? sakit perut, perutnya pas. Sakit perut, perutnya panas, diare gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gangguan dari sistem pencernaan. Nah, kita kalau mau makan ini jangan sering-sering ya. Jadi, kita harus tetap membatasi gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasikan organ-organ pencernaan beserta dengan fungsinya dengan tepat melalui pengamatan video. Dan nanti kalian juga akan belajar terkait proses pencernaan yang urut dengan benar. Lalu kalian juga akan belajar mengenai kelainan ataupun gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan beserta dengan penyebab dan cara penanganannya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian terkait video singkat sistem pencernaan ya. Bisa disimak. Nah, begitu ya. Jadi dari video tadi, pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanis. Nah, secara kimiawi itu merupakan pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat yang disebut dengan enzim. Nah, sedangkan mekanik itu suatu pemecahan makanan yang dibentuk menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, dari saluran pencernaan itu
Ada 5. Yang pertama itu ada mulut, di mana tempat masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Lalu lanjut ke kerongkongan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung untuk mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Lalu ada lambung sebagai tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu ada usus halus yang terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini itu sebagai tempat proses pencernaan nutrisi. Nah, yang terakhir ada usus besar. Itu ada terdiri dari kolon, rektum, dan juga anus. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Nah, ada lagi juga itu kelenjar pencernaan yang yang berperan juga dalam sistem pencernaan, yaitu ada hati sebagai tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Lalu ada kantong empedu, menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskan ke usus halus yang saat diperlukan. Lalu ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, protase, dan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur gula darah. Nah, selanjutnya ini udah agak paham ya kalian. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Bisa disimak eh, di grup, Ibu sudah kirimkan LKPD ya. Nanti kalian bisa buat grup agar lebih mudah dalam berdiskusi ya. Nah, yang pertama, kalian bisa membaca terkait petunjuk penggunaannya. Kalian bisa berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Lalu kalian pahami terkait tujuan pembelajarannya. Lalu kalian bisa memulai dari pertanyaan dasar. Di situ kalian bisa mengamati videonya. Lalu kalian nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kalian bisa mendesain perencanaan produknya. Kalian bisa menyusun jadwal pembuatan, lalu ada em, kalian bisa memonitoring keaktifan ya dengan cara kalian bisa mengisi tabel tersebut. Kalian nanti bisa mengamati media interaktif melalui Assembler, itu udah ada linknya. Kalian buat diagram proses pencernaan, lalu lanjut ke kasus-kasus, terus cara menjaga kesehatan, terus kalian bisa membuat infografis kalian ya. Dalam waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Apakah ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai apa belum? Sudah. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Ibu akan tanya satu persatu dari pertanyaan mendasar tersebut. Untuk Mbak Dian bisa menjawab di bagian pertanyaan mendasar. Baik, Bu. Yang pertama itu menurut diskusi kelompok kami, kan yang pertama bagaimana cara organ-organ pencernaan dalam tubuh kita mengolah makanan. Jawabannya itu, organ-organ pencernaan mengolah makanan melalui 2 proses pertama, yaitu ada pencernaan mekanis. Makanan dipotong, dikunyah, dan dihancurkan secara fisik. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Makanan dipisah oleh enzim-enzim pencernaan menjadi molekul yang lebih kecil. Prosesnya dimulai dari mulut hingga usus besar, melibatkan berbagai organ dan enzim untuk mengubah makanan kompleks menjadi nutrisi yang
dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua itu bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi zat paling kecil sehingga berdampak untuk jawabannya itu menurut kelompok kami pertumbuhan dan perkembangan tubuh mengubah makanan melalui proses hidrolisis enzimatis. Pertama, karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Vitamin dan mineral diserap langsung, zat kecil ini diserap usus halus, masuk peredaran darah, dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Gitu, Bu. Oke, baik Mbak Dian. Oke, terima kasih ya Mbak Dian dan teman-teman kelompoknya. Lalu Ibu lanjutkan, nanti kalian sudah selesai kan buat terkait penyusunan jadwalnya juga. Nah, Ibu lanjut ke dalam tabel. Mungkin Mbak Umi bisa menjelaskan bagian tabelnya. Baik, Bu. Sebenarnya menurut kelompok kami, organ pencernaan itu ada 6. Yang pertama itu mulut. Fungsi utama pencernaan mekanis dan kimiawi awal makanan. Zat atau enzim yang dihasilkan itu amilasa atau ptialin. Yang kedua itu organ pencernaannya faring. Fungsi utama menelan makanan dari mulut ke esofagus. Zat enzim yang dihasilkan itu tidak ada. Yang ketiga itu esofagus. Fungsi utama itu mengalirkan makanan ke lambung melalui gerak peristaltik. Enzimnya itu yang dihasilkan itu tidak ada. Terus yang keempat lambung. Fungsinya itu sebagai pencerna protein, membunuh bakteri, menyimpan makanan. Zat atau enzim yang dihasilkan itu pepsin, HCl, dan renin. Yang kelima itu usus halus. Fungsinya sebagai pencernaan final dan penyerapan nutrisi. Zat atau enzim yang dihasilkan itu tripsin, kemotripsin, lipase, maltase, laktase, sukrase. Dan yang terakhir itu usus besar. Berfungsi untuk menyerap air, membentuk feses, dan mengeluarkan sisa makanan. Zat atau enzim yang dihasilkan itu tidak ada. Tidak ada. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Umi dan teman-teman. Ibu lanjut langsung saja ke bagian nomor 3 dan juga nomor 4. Mungkin dari Mbak Ciara bisa membacakan. Mbak Ciara, apakah ada dulu? ada, Bu. Oke, baik. Nomor 3 dan 4 ya, Bu. Iya, nomor 3 dan 4. Apakah kasusnya juga dibaca, Bu? Tidak usah langsung jawabannya saja, nggak apa-apa. Kasus 1 apa, Oke. kasus 2 gitu. Kasus 1. Gangguan yang dialami gastritis, organ yang terganggu lambung. Penyebabnya pola makan tidak teratur, stres, infeksi H. pylori. Cara pencegahannya makan teratur, hindari makanan pedas, dan mengelola stres. Kasus kedua, konstipasi atau sembelit. Organ yang terganggu usus besar. Penyebabnya kurang serat, kurang cairan, kurang olahraga. Cara pencegahannya konsumsi serat tinggi, minum air cukup, dan olahraga yang teratur. Kasus 3 yaitu diare. Organ yang terganggu usus halus usus halus atau usus besar. Penyebabnya itu makanan pedas berlemak, infeksi, intoleransi makanan. Cara pencegahannya, hindari makanan pemicu, jaga kebersihan dan pola makan sehat. Kemudian, yang nomor 4,
Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pola makan teratur, yaitu makan 3 kali sehari dengan jadwal tetap. Konsumsi serat, perbanyak buah, sayur, dan biji-bijian. Minum air cukup minimal 8 gelas per hari. Hindari makanan berbahaya, yaitu mengurangi makanan pedas, berlemak, dan terlalu asam. Olahraga yang teratur untuk membantu pergerakan usus. Kelola stres, ya, karena stres dapat mengganggu pencernaan. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan dan mengunyah makanan dengan baik, yaitu membantu proses pencernaan. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Ciara. Nah, kita lanjut ke bagian kalian bisa mempresentasikan infografisnya. Ada yang mau mempresentasikan hasil infografisnya? Saya, Bu. Oke, baik. Mbak Dian, silakan. Sudah saya kirim. Oh ya, bentar. Ini ya. Oke, monggo Mbak Dian. Belum muncul, Bu, infografis kelompok saya. Ini udah kelihatan belum? Kalau di saya belum, Bu. Nggak tahu di teman lain. Teman-teman ini ke kelompoknya Mbak Dian sudah kelihatan belum infografis yang saya share? Belum, Bu. Oh, bentar. Nah, udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, silakan Mbak Dian. Oke, baik, Bu. Saya izin mempresentasikan hasil infografis saya dengan teman kelompok saya yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang mengolah makanan menjadi energi dan juga nutrisi. Selanjutnya itu ada organ-organ pencernaan, ada mulut, kerongkongan, dan juga kerongkongan lambung, usus halus, dan juga usus besar. Mulut itu makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim untuk memulai pencernaan. Selanjutnya ada kerongkongan. Saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Makanan diaduk dan dicerna oleh enzim serta asam lambung menjadi cairan yang lebih halus. Masuk ke usus halus, tempat utama penyerapan nutrisi, enzim dari pankreas dan empedu membantu pencernaan di sini. Lanjut ke usus besar, menyerap air dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak tercerna, kemudian dikeluarkan melalui anus. Gitu, Bu. Oke, baik ya untuk hasil diskusi post infografis dari kelompoknya Mbak Dian ini sudah sangat menarik ya dari tampilannya, isiannya juga. Tapi masih kurang satu untuk isiannya terkait gangguan dari sistem pencernaan. Jadi nanti bisa ditambahkan ya. Karena nantinya itu infografis yang kalian buat akan dikembangkan lagi menjadi sebuah model dari sistem pencernaan, model sederhana gitu. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, adakah yang mau membacakan kesimpulan? Atau Ibu tunjuk saja ya. Mungkin dari Mbak Ani bisa membacakan kesimpulannya. Mbak Ani, apakah ada di room? Mbak Ani Setianingrum. Oke, Saya sudah saja, Bu. Oh ya, oke Mbak Ciara, monggo. Kesimpulannya itu, sistem pencernaan manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan vital bagi kehidupan. Proses pencernaan ini melibatkan pengolahan makanan secara mekanis dan kimiawi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting dilakukan melalui pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, dan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan.
Oke, terima kasih untuk Mbak Ciara. Nah, kita sudah selesai ya terkait pengerjaan LKPD. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan ya seperti yang tadi Ibu jelaskan yang infografis, nanti akan kalian kembangkan menjadi suatu model sistem pencernaan sederhana. Jadi untuk pertemuan besok harapannya kalian juga sudah membawa model tersebut, itu jadi tugas proyek kalian. Nanti kalian bisa mempresentasikan bersama teman kelompok kalian. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan terkait soal evaluasi. Nah, kita kuis dahulu ya. Nah, ini udah kelihatan? Belum, Bu. Udah belum? Ini pakai grip. Sudah. Nah, oke. Kita mulai. Organ yang berfungsi mengunyah dan mencampur makanan dengan enzim amilase adalah Mulut. Mulut, mulut. mulut. Benar. Good, good. Kita lanjut. Enzim tensi yang terdapat dalam lambung yang berfungsi untuk Mengubah protein menjadi Menjadi pepton. pepton. good, benar-benar. Lanjut. Proses penyerapan zat makanan sebagian besar terjadi di Usus halus. 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 good. Nah, berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia yang urutannya benar adalah Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. mulut, tangan, lambung, usus halus. Benar. A. Good. Q. Lengkap. Nah, fungsi utama usus besar dalam sistem pencernaan adalah D. Menyerap air dan membentuk feses. nah, good job teman-teman. Nah, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, itu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, good. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo untuk Mbak Lutfia bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup, mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.